Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur pecinta ternak semua teman-teman. Oke teman-teman, semoga kalian hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikaruniai kebahagiaan serta keberkahan dalam rezeki teman-teman. Semoga apa yang kalian kerjakan hari ini merupakan suatu dapat menghasilkan sesuatu yang berkah teman-teman, karena keberkahan itu bisa membuat kita menjadi orang yang lebih sejahtera dan lebih tenang hidup teman-teman. Oke teman-teman, hari ini aku akan coba bahas mengenai tentang bagaimana cara kita ketika membeli domba di pasar ataupun di pedagang teman-teman ya. Kadang kita pengennya domba cross, kadang kita pengennya domba yang bagus, tapi kita malah dapatnya domba lokal yang katanya cross teman-teman. Saya tidak ingin menyudutkan salah satu pihak atau beberapa pihak teman-teman, hanya saja di video ini saya coba mengedukasi sesuai dengan pengalaman saya sendiri teman-teman ya di lapangan. Ketika kita membeli domba di pasar atau di pedagang teman-teman, kalau domba lokal sudah jelas ya teman-teman, domba lokal kan sudah jelas, mungkin teman-teman tahu domba lokal itu kan sudah banyak lah teman-teman. Setiap daerah mungkin ada domba lokalnya masing-masing gitu loh. Kalau di tempat saya mungkin domba lokalnya itu seperti jenis sapudi, ekor gemuk, itu masuk lokal di sini teman-teman. Tapi kalau merino itu kan lokalnya di Banjarnegara, kalau kayak Garut lokalnya di daerah Jawa Barat, Priangan juga lokalnya di daerah sana gitu teman-teman. Jadi setiap daerah tuh punya lokal masing-masing. Nah, yang bikin beda itu adalah ketika yang tidak lokal jadi crossingan itu seperti Texel, atau yang sering crossingan itu adalah seperti Texel, Merino, Dorper, Suffolk, Awasi dan lain-lain teman-teman ya. Cross-crossan seperti itu, seperti juga Sopas dan lain-lain teman-teman. Itu adalah jenis domba-domba yang besar, domba-domba yang super teman-teman, dan berbulu halus teman-teman. Banyak terjadi di lapangan ketika kita membeli domba, khususnya para pemula yang memang belum tahu jenis-jenis domba itu seperti apa. Kita akan mencoba untuk cari domba crossingan ketika ke pasar atau pesan kepada pedagang. Saya tidak ada contohnya di sini kebetulan teman-teman, yang ada hanya domba lokal. Kalau domba lokal saya tidak perlu memberikan contoh, dan ada yang cross juga, cross bener-bener cross teman-teman ya. Ada yang komposit, tapi kebetulan sudah saya cukur semua teman-teman, jadi saya tidak bisa menyampaikan ciri-cirinya seperti apa teman-teman, tapi nanti saya coba akan spilkan videonya teman-teman ya. Nah, perbedaan sendiri ketika pedagang atau di pasar itu sudah menyebutkan crossing, otomatis harganya itu akan lebih tinggi daripada domba lokal teman-teman. Misalnya ya seperti yang saya sampaikan di gambar ini teman-teman, di gambar ini nah ini misalnya ini ya, ini saya ambil di plafon sebelah teman-teman ya, di plafon jual beli sebelah. Domba-domba seperti ini kan domba, kalau menurut saya secara pribadi, pengalaman saya itu adalah domba lokal. Nah, hanya saja dia ada bulunya di depan teman-teman, ada bulunya sampai ke kepala. Nah, kebanyakan orang yang belum tahu ini dikiranya crossingan teman-teman. Sebenarnya ya itu termasuk domba lokal teman-teman. Kadang kalau kita tidak tahu itu dibilang crossingan, percaya, dan harganya itu akan mahal, lebih mahal dari domba-domba yang lokal biasa teman-teman. Sebenarnya itu adalah domba lokal teman-teman. Ada yang nyangkut teman-teman, saya kebetulan habis baru makan. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Yang kembali lagi ke yang tadi teman-teman ya. Nah, ketika kita mendapatkan informasi bahwa itu adalah domba crossingan, maka harganya itu akan lebih mahal dari harga domba lokal. Padahal sebenarnya yang kita beli itu adalah domba lokal teman-teman ya. Perbedaan yang sangat signifikan di domba crossingan itu adalah di ini teman-teman ya, di bulu itu lebih halus dia teman-teman, lebih halus, lebih keritingnya lebih halus teman-teman. Dan juga di warna kulit teman-teman, warna kulit dia lebih memerah dia teman-teman. Ada juga memang nggak ada yang nggak memerah, beberapa jenis itu cuman dia bulunya lebih halus, keritingnya itu lebih halus, lebih kayak bulu-bulu kapas gitu teman-teman. Itu ada juga yang memang keriting, benar-benar keriting. Tapi kalau domba-domba yang lokal katanya crossing teman-teman, dia dari segi postur sudah beda jelas teman-teman ya, dari segi postur sudah beda. Terus juga dari segi bulu juga beda, keritingnya dia agak kasar, dan bulunya itu lebih kasar, lebih cenderung agak lurus teman-teman ya. Beda dengan cross asli teman-teman, cross yang cross kayak komposit, cross yang ada memang benar-benar terahnya domba-domba impor di sana, meskipun darahnya itu hanya sedikit teman-teman.
itu jelas sekali bedanya teman-teman. Crossnya itu jelas-jelas beda kalau menurut saya secara pribadi teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman coba dipegang, saya tidak ada, saya coba teman-teman ya. Aduh susah teman-teman, susah saya ngambil. Kebetulan sudah dicukur semua di sini teman-teman. Bagi yang ada cuma tinggal domba lokal yang belum dicukur, sama ada yang bener-bener cross asli teman-teman yang belum dicukur juga. Jadi saya kasih contohnya aja dari foto aja teman-teman ya. Nah, jadi ketika teman-teman membeli itu, teman-teman harus benar-benar cari informasi dulu teman-teman. Teman-teman mau peliharanya itu domba apa. Kalau teman-teman mau pelihara domba lokal, fokus di domba lokal dulu teman-teman ya. Pahami domba lokal dulu, cari informasi domba lokal itu seperti apa dan harganya berapa. Kalau teman-teman mau fokus di cross, silahkan teman-teman cari domba cross agar harganya itu sesuai dengan harga pasar, tidak jauh berbeda dengan harga pasar. Begitu juga kalau teman-teman mau main di domba komposit, teman-teman yang memang sudah ada trah crossingannya di situ teman-teman, meskipun darahnya itu cuma sedikit, tapi dari segi postur dan juga bulu dia sudah lebih baik dibandingkan domba yang katanya cross tadi teman-teman, seperti itu. Nah, teman-teman cari informasi dulu agar teman-teman tidak tertipu oleh oknum ya. Saya tidak bilang pedagang, tapi oknum, beberapa oknum yang memang memanfaatkan ketidaktahuannya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu sudah punya informasi dulu mengenai tentang ternak-ternak itu, ternak jenis-jenis domba itu, teman-teman enak mau beli, oh yang ini, meskipun teman-teman dibilangnya adalah crossingan, tapi menurut teman-teman itu bukan crossing, jangan dibeli. Ambil struknya teman-teman sendiri, jangan dibeli, karena teman-teman akan menyesal nantinya ketika teman-teman membeli itu. Nah, memang kita harus ya rada sedikit berapa ya namanya, bersih tegang lah dengan para pedagang, dengan oknum-oknum pedagang yang agak sedikit nakal teman-teman, untuk menyesuaikan dengan keinginan kita. Karena kalau memang tidak cocok ya kadang kita dipaksa membeli, tapi kalau kita tidak cocok jangan dipaksa membeli teman-teman, jangan dipaksa karena kalian akan menyesal nantinya. Itu sih kalau menurut saya teman-teman. Sebelum kalian membeli, sebaiknya kalian harus tahu dulu dah jenis-jenis domba. Sama seperti saya dulu waktu pertama kali belajar beternak domba itu ya banyak tidak tahunya teman-teman. Jadi seiring berjalannya waktu saya sambil belajar, alhamdulillah sekarang ada sedikit ilmu lah yang mungkin bisa saya sampaikan kepada teman-teman, yang bisa membuat kita sharing teman-teman ya. Kalau memang teman-teman mau ke pasar, saran saya jangan ke pasar sendiri, jangan ke pasar hewan sendiri. Carilah pedagang-pedagang di dekat rumah yang memang teman-teman itu bisa mempercaya dia, agar teman-teman itu dapat harga yang lebih murah, agar teman-teman itu dapat kualitas yang lebih baik. Nah, jangan pernah ke pasar sendiri, karena memang biasanya di pasar itu banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan teman-teman, dan itu bukan pedagang teman-teman, hanya beberapa orang calo-calo. Jadi dia bukan yang punya ternak, tapi dia yang jualkan ternak itu teman-teman. Jadi di pasar itu ketika saya punya ternak, nanti ada orang yang datang ke saya, berapa harganya nanti saya jualkan. Nah gitu teman-teman ya. Jadi harga itu tidak diri saya, misalnya harganya 1,5 tuh, dia bisa jual 2 juta atau 1.800.000 gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman langsung ke saya, berarti harganya kan sesuai saya, tidak sesuai dia, seperti itu teman-teman. Di pasar itu kebanyakan tuh seperti itu teman-teman. Ada beberapa orang yang seperti itu, makanya saya sampaikan kepada teman-teman semua, carilah orang yang teman-teman percaya. Kalau teman-teman mau ke pasar atau kalau teman-teman mau ke pedagang, carilah pedagang yang memang teman-teman sudah kenal, sudah di lingkungan teman-teman sendiri, dan teman-teman sudah percaya. Nah itu akan membuat rasa teman-teman itu apa ya, membuat teman-teman itu menjadi lebih senang dalam beternak, lebih senang ketika membeli ternak ataupun menjual ternak, karena teman-teman nanti tidak akan dibohongi ketika mau menjual, oh, harganya murah banget, pasti gitu. Yang terjadi di lapangan kan seperti itu, ketika mau jual harganya selalu murah, entah itu momen Idul Fitri, Idul Adha, Idul apapun lah, nah hari raya apapun, ketika mau jual pasti murah, tapi ketika kita mau beli pasti mahal. Itu yang terjadi di peternak teman-teman. Makanya cobalah cari teman-teman itu yang memang benar-benar sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Terus carilah pedagang yang memang teman-teman percaya, dan kalau bisa di dekat-dekat lingkungan rumah teman-teman sendiri, agar nanti komunikasinya lebih enak. Ada apa-apa teman-teman kan bisa langsung ke dia.
kalau misalnya dia butuh ternak kan bisa langsung ke teman-teman juga tanpa dia perlu cari ke tempat lain. Oke, gitu aja teman-teman hari ini video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next time.